Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi Hukum Perdata Nasional dan Hukum Internasional dengan beranggotakan saya, Basar Nasrullah, NIM A321-21071. Saya Agius Tangkuman, NIM A321-21067. saya Isra, NIM A321-21065. Saya Fitriani A321-21039. Saya Marcella Dalla, NIM A321-21068. Saya Rahmadani Hadungio, NIM A321-21085. Saya Nurainun A321-21034. Saya Kiki Renawati, NIM A321-21053. Saya Lisdayani dengan NIM A321-21066. Saya Widya Stuti dengan NIM A321-21056. Saya Asyara Marvino Kaitu, NIM A321-21095. Selamat menyaksikan. Istilah dan hukum perdata. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa yang berarti warga pribadi sipil. Hukum perdata berarti berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Qadir Muhammad bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: A. Peraturan hukum, B. Hubungan hukum, C. Orang. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah hukum perdata Belanda. Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis karena pada waktu itu pemerintahan Napoleon pernah menjajah Belanda. Walaupun hukum perdata Belanda merupakan kodifikasi bentuk nasional Belanda, namun isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan kode sivil Prancis. Kemudian hukum perdata Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia, jadi Belanda juga diperlakukan di Hindia. Berdasarkan asas konkordonansi, Belanda disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Sistem hukum perdata. Sistem hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cooper, terdapat perbedaan. Adapun sistematika hukum perdata Eropa, menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 4 buku atau bagian, yaitu buku pertama, hukum perorangan. Buku kedua, hukum kekeluargaan. Buku ketiga, hukum harta kekayaan. Buku keempat, hukum waris. Sedangkan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cooper terdiri atas 4 macam buku atau bagian, yaitu tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum perseorangan. Di dalam hukum perdata, perkataan orang atau dalam kurung person merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum itu terdiri atas A. Manusia, B. Badan hukum. Apabila dilihat dari hukum materialnya yang mengurus dan mengatur badan hukum, maka badan hukum itu terdiri atas bagian A. Badan hukum privat, dibentuk dan diatur oleh hukum privat. Bagian B. Badan hukum publik, dibentuk dan diatur oleh hukum publik. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah serangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. Pembahasan tentang hukum keluarga dalam tulisan ini meliputi yang pertama hubungan keluarga, yang kedua perkawinan, yang ketiga kekuasaan orang tua, yang keempat kekuasaan terhadap harta, yang kelima perwalian, yang keenam asas-asas perkawinan, yang ketujuh perkawinan dan akibatnya. Tentang benda. Kata benda di dalam bahasa Belanda adalah zaak.
Di dalam pasal 499 KUH disebutkan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut undang-undang, membagi benda-benda itu ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama benda yang dapat diganti, benda yang dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi, dan benda yang bergerak. Berdasarkan pembagian benda tersebut, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan tak bergerak, karena pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Benda yang tidak bergerak dapat dilihat karena yang pertama sifatnya, yang kedua tujuannya, yang ketiga ketentuan undang-undang. Dan benda bergerak dapat dilihat dari segi yang pertama sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, dan yang kedua ketentuan undang-undang. Istilah perikatan itu merupakan terjemahan dari kata verbintes dari bahasa Belanda. Perikatan berarti hal yang mengikat antara satu dengan yang lain. Jadi yang mengikat itu adalah kejadian hukum yang dapat berupa perbuatan kejadian seperti kelahiran, kematian, serta juga hal keadaan seperti rumah. Amerika Serikat, $30 Amerika Serikat atau tidak sama sekali dihukum? Ternyata jawaban sang anak adalah ya $30, cukup adil tampaknya itu hukuman. Nah, kemudian ya dikasih Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan hukum perdata dan hukum internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dengan putusan hukum yang menentukan hukum yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional mempertanyakan yurisdiksi. Sengketa harus diselesaikan. Hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan bagaimana penegakan terhadap hukum asing. Sengketa-sengketa yang dimaksud diantaranya perihal perkawinan, penceraian, hak asuh anak, kontrak dagang dengan pihak asing. Indonesia, pengaturan terkait hukum perdata internasional mengandalkan pasal 16, 17, dan 18 Lekmen Bepalingen yang merupakan peraturan dari masa kolonial dengan upaya kodifikasi dalam hukum nasional masih sebatas rancangan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat. Sejarah masa Kekaisaran Romawi abad ke-2 hingga abad ke-6 Masehi. Pada masa ini, pola hubungan internasional masih berwujud sederhana, tetapi sudah mulai tampak dengan adanya hubungan antara warga Romawi dengan penduduk provinsi-provinsi yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran, karena penduduk di mana penduduk asli provinsi tersebut dianggap sebagai orang asing dan tunduk pada hukum mereka sendiri, dan penduduk provinsi berhubungan satu sama lain wilayah kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dianggap sebagai subjek hukum yang beberapa yurisdiksi yang berbeda. Masalah-masalah hukum timbul diselesaikan melalui sebuah peradilan khusus, bagaimana Praetor Prius in Civilis yang telah disesuaikan dengan masa pertumbuhan asas personal abad ke-6 hingga abad ke-10. Jatuhnya Kekaisaran Romawi membuat hukum Romawi menjadi tidak lagi berlaku dan digantikan dengan hukum adat, hukum personal, hukum keluarga, dan hukum agama yang berbeda-beda. Persoalan hukum perdata internasional lambat laun muncul, tetapi tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas layaknya pada masa Kekaisaran Romawi dulu.
Namun, prinsip-prinsip hukum perdata internasional tumbuh berdasarkan asas genealogis yang dapat dijelaskan sebagai asas hukum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak. Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. Peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor. Penyelesaian perkara tentang perbuatan melawan hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum, dan pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami. Pertumbuhan asas teritorial abad ke-11 hingga ke-12. Asas genealogis semakin sulit untuk dipertahankan akibat perubahan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa, di mana terdapat dua kubu dalam transformasi tersebut. Di Eropa Utara, feodalisme berkembang dan hal tersebut dapat berdampak pada hukumnya, yakni hukum tuan tanah yang bersifat eksklusif terhadap siapapun yang berada di dalam wilayah mereka. Hak-hak asing tidak diakui, termasuk hak-hak yang sebetulnya diatur dalam hukum internasional publik. Sementara itu, di Eropa Selatan, pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia membuat hukum perdata internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa di antara para pihak. Disinilah lahir asas pemberlakuan hukum berdasarkan tempat kediaman di kota yang sama atau kerap disebut dengan teori statuta. Pertumbuhan teori statuta. Teori statuta muncul akibat meningkatnya pertumbuhan kota-kota perdagangan atau state-staten yang awalnya terjadi di Italia pada abad 11-12 Masehi, terutama abad 13 Masehi, sehingga menimbulkan bergesernya sistem personalitas daripada hukum. Berdasarkan tulisan Profesor Sudarko Gautama, hingga akhir abad 10 Masehi dikatakan bahwa telah berlangsung sistem personalitas terutama di negara-negara Eropa. Setelah itu sistem personal bergeser ke sistem teritorial. Adapun yang mengakibatkan bergeser sistem ini adalah semakin berkembangnya feodalisme terkhusus di Eropa bagian utara. Feodalisme melawan personalitas. Hamba yang berada dalam suatu sistem feodal ini harus mengakui sepenuhnya hukum daripada tuannya, sehingga hukum yang berlaku di tanah sang tuan adalah hukum atas kehendak tuan tersebut. Maka dari itu, hukum personal tidak akan diperhatikan dalam keadaan ini. Di bagian selatan Eropa pada masa itu tumbuh secara pesat kota-kota perdagangan di Italia. Adapun kota-kota yang dimaksud seperti Milan, Pisa, Venetia, Modena, Genoa, Florence, Siena, Amalfi, dan sebagainya. Akibat semakin luasnya hukuman akibat perdagangan antar kota ini mengakibatkan sering terjadinya keracunan dalam penegakan hukum. Terkhusus dalam hal ini adalah lingkup perdata. Hal ini diakibatkan karena setiap kota-kota tersebut memiliki hukumnya masing-masing. Perkembangan teori statuta di Prancis abad ke-16. Meningkatnya aktivitas perdagangan antar provinsi di Prancis membuat hukum perdata internasional perlu dipelajari dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang timbul. Mengingat masing-masing provinsi memiliki hukum autonomnya masing-masing. Charles Dumoulin berpandangan bahwa subjek hukum dalam perjanjian memiliki kebebasan berkontrak yang bermakna para pihak juga dapat menentukan hukum apa yang hendak mereka gunakan dalam kontrak mereka. Dapat dikatakan bahwa Dumoulin memperluas ruang lingkup statuta personalia yang dikembangkan Bartolus dan memasukkan unsur perjanjian ke dalamnya. Manakala Dumoulin memperluas statuta personalia, Bertrand de Argenteuil justru memperluas statuta realita dengan memasukkan unsur perjanjian dan perbuatan hukum ke dalamnya. Dia berpandangan bahwa suatu statuta yang berkaitan erat dengan wilayah provinsi dari penguasa yang memperlakukannya harus dikategorikan sebagai statuta realita, sehingga otonomi provinsi-provinsi harus diutamakan dan bukan otonomi subjek hukum. Selanjutnya, perkembangan teori statuta di Belanda, yaitu pada abad ke-17. Perkembangan teori statuta di Belanda menekankan pada kedaulatan eksklusif negara.
Ulrich memiliki 3 prinsip dalam melihat perkara hukum perdata internasional, yakni yang pertama, hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu. Yang kedua, semua subjek hukum secara tetap atau sementara di dalam wilayah suatu negara berdaulat merupakan subjek hukum dari negara tersebut dan tunduk serta terikat pada hukum negara tersebut. Tetapi, yang ketiga, hukum yang berlaku di negara asal dapat memiliki kekuatan berlaku di mana-mana, selama tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan. Ketiga prinsip tersebut harus ditafsirkan dengan melihat 2 prinsip lain, yakni suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat harus dianggap sah di negara lain, sekalipun hukum negara lain menganggap perbuatan semacam itu batal. Dan perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat dianggap batal pula dimanapun juga. Menurut Johannes Vogt, berpandangan bahwa pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban hukum internasional publik atau karena sifat hubungan perdatanya. Negara asing tidak dapat menuntut pengakuan atau pemberlakuan kaidah hukumnya di wilayah hukum negara lain, dan oleh karena itu, pengakuan atau berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antar negara. Namun, asas komunitas gentium harus ditaati oleh setiap negara dan harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara tersebut. Materi hukum perdata internasional dan nasional. Kesimpulan dalam makalah ini yaitu hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan internasional. Ada 4 aneka ragam pandangan tentang luas lingkup HPI, yaitu 1. Pandangan yang tersempit, 2. Pandangan yang lebih luas, 3. Pandangan yang lebih luas lagi, dan 4. Pandangan yang terluas. HPI Indonesia menganut pandangan yaitu yang keempat. Istilah dipakai dalam hukum perdata internasional